akte lahir, akte kematian, dan lain-lain, akte nikah, semuanya sudah menggunakan A4 80 gram, kecuali KTP yang masih menggunakan blanko. Sahabat-sahabat Beril Channel, sebagai warga yang baik, kita harus memiliki dokumen kependudukan. Selama 4 hari ini, saya mengurus dokumen-dokumen kependudukan tersebut. Bukannya saya belum ada dokumen-dokumen kependudukan itu seperti KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Punya saya sudah ada. Hanya karena saya berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, sehingga saya membutuhkan perpindahan data-data saya ke kabupaten yang baru. Sudah 3 tahun lebih saya berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang baru ini. Saya tidak tahu bahwa data-data saya di kabupaten yang lama sudah diblokir. Awalnya saya tahu ketika saya dan istri saya ingin membuka rekening yang baru, dan ternyata dari pihak bank mengatakan bahwa data-data kami tidak ketemu. Bahkan bank yang satunya lagi mengatakan sudah diblokir. Artinya tidak ditemukan data-data kami. Jadi mereka tidak bisa membuka buku rekening kami. Akhirnya kami mencari tahu. Kami bertanya, kok data-data kependudukan kami tidak ada? Kami pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka mengatakan bahwa ini karena tidak melapor. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa kepada saudara-saudara, kepada teman-teman yang berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, harusnya langsung melapor. Jangan seperti yang saya alami, saya dan keluarga alami. Sudah 3 tahun baru kami melapor. Sebenarnya ini kami tidak sengaja. Waktu kami pindah, kami sudah melapor ke desa setempat. Kami tidak tahu bahwa harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami tidak tahu hal itu. Yang kami tahu, kami sudah melapor di desa setempat yang kami baru tinggal ini, di kabupaten yang baru ini. Kami sudah mendapatkan surat domisili. Kami tahu sudah aman. Ternyata setelah kami membuka rekening, data-data kami tidak ada, diblokir. Itu karena kami tidak melapor. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpindah, langsung melapor ke tempat yang baru, agar data-data kalian boleh terbaca, boleh aman. Itu kesalahan kami. Nah, selama 4 hari ini, saya mengurus surat-surat yang saya punya dengan keluarga. Kembali selama 4 hari. Di sana, hari pertama, saya dan istri datang untuk melapor. Langsung ingin membuat surat-surat yang baru atau dokumen-dokumen yang baru. Kami sudah memasukkan surat-surat kelengkapan kami yang kami minta dari desa tempat kami yang baru sebagai dokumen-dokumen kelengkapan. Sudah kami berikan. Tapi ada satu masalah di situ. Dinas terkait mengatakan bahwa di situ sedang ada masalah jaringan. Mereka mengatakan bahwa offline, artinya surat-surat tidak bisa dibuat.
Oke, karena kami pun tidak paham, kami pulang. Dan hari berikutnya, hari kedua, kami kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tapi hal yang sama masih kami dapatkan dari dinas tersebut. Mereka mengatakan bahwa masih terjadi masalah jaringan atau offline. Saya lalu penasaran, saya ingin mencari tahu. Offline, internet, online, kira-kira jaringannya dari mana? Kok ketika offline, masyarakat yang sudah datang dari jauh, dari pelosok bahkan dari pulau, harus kembali pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Dari dinas hanya mengatakan offline. Ketika offline kita harus pulang. Lalu saya ingin melacak, saya bertanya kepada satu pegawai kepada pegawai yang lain. Mereka hanya mengatakan bahwa ya memang offline. Ada satu pegawai yang mengatakan bahwa karena saya bertanya terus, saya ingin mencari tahu. Offline ini kenapa? Ada masalah apa? Jaringan offline ini karena apa? Apakah masalah di sini, jaringan di sini, ataukah jaringan di tempat lain? Saya ingin mencari tahu hal itu, supaya saya ingin kepastian, agar ketika saya datang, seberapa lama saya menunggu, hari itu saya ingin kepastian, bahwa ketika saya datang itu pasti, saya akan mendapatkan dokumen-dokumen saya. Seberapa lama pun saya menunggu. Jangan sampai seperti hari-hari saya datang, tapi selalu offline, tidak ada kepastian. Karena mereka juga mengatakan bahwa kami tidak tahu, karena ini masalah jaringan. Nah, saya ingin mencari tahu. Akhirnya ada satu pegawai yang mengatakan bahwa ini gangguan jaringan dari pusat. Katanya dari Jakarta. Oke. Saya lalu bingung. Sifat saya selalu ingin mencari tahu. Jaringan ini dari mana? Masalah online ini dari mana sebenarnya? Tapi selama ini saya tidak mendapatkan jawaban. Mungkin saya kurang dalam pencarian jaringan-jaringan sistemnya ini bagaimana. Sebenarnya ketika saya ingin mencari tahu lagi pasti akan menemukannya, tapi saya stop untuk mencari tahu. Hanya saja saya masih bingung. Ketika mereka mengatakan offline, lalu kami harus pulang. Hari ketiga, saya dan istri kembali untuk mengambil surat-surat ini. Surat-surat yang kami butuhkan. KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Ada berita baik pada hari ketiga. KTP kami, KTP saya dan istri saya sudah jadi. Kami mendapatkan KTP dari seorang pegawai, dan pegawai itu mengatakan bahwa KTP-nya sudah jadi, tetapi kartu keluarganya tunggu 2 hari lagi. Tapi kami senang karena KTP-nya sudah ada. Hanya saja ketika dibaca ada kesalahan tempat tinggal. Padahal KTP-nya baru saja dicetak. Akhirnya saya mulai komplain untuk mendapatkan tempat tinggal yang benar, agar tidak terjadi kekacauan data ketika kami mengurus surat-surat di tempat lain. Tidak mempersulit kami. Tapi pegawai mengatakan nanti 2 hari lagi kembali karena tidak bisa dicetak lagi saat itu. Oke, menurut saya oke lah. Supaya sekalian kami akan mengambil kartu keluarga kami yang baru. Kami pulang dengan KTP yang baru, tapi salah itu. Kami pulang. 2 hari kemudian, kami kembali lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami bertanya soal surat-surat itu. Surat-surat yang kami punya, apakah kartu keluarga kami sudah jadi?
Mereka langsung memberikan kartu keluarga kami yang baru. Saya sangat bersyukur, saya senang karena kartu keluarga kami yang baru sudah jadi. Tapi kami harus mengembalikan KTP yang baru dibuat ini, yang salah ini, agar dicetak lagi ulang. Kami memberikan. Lalu saya bertanya apakah boleh ditunggu karena ini sangat kami butuhkan. Karena sudah ini hari yang keempat, kami kembali lagi dan belum jadi KTP yang kami butuhkan. Akhirnya pegawai di situ mengatakan bahwa oke, silakan menunggu. Hari ini bisa jadi, bisa tidak. Dengan sabar kami menunggu. Karena penasaran, saya berpikir, loh, kenapa hanya mencetak saja membutuhkan waktu yang sangat lama? Oke, mungkin antrian, oke. Tapi saya melihat orang-orang di sekitar juga sama, menunggu dokumen-dokumen mereka. Saya lalu masuk ke dalam dan melihat ada apa sebenarnya, masalah apa sampai ini membutuhkan waktu yang agak lama. Di dalam saya menemukan bahwa informasi bahwa ternyata ada pegawai yang bagian percetakan atau mencetak dokumen-dokumen ini belum datang. Saya melihat waktu jam tangan saya menunjukkan pukul 11. Harusnya bekerja mungkin dimulai jam 9. Harusnya pegawai sudah ada di pukul 11. Tapi saya berpikir, lah, mungkin lagi dinas luar atau mungkin lagi ada urusan di luar. Saya sabar. Istri saya pun juga mengatakan bahwa kami menunggu sedikit lagi. Siapa tahu pegawainya sudah datang dan kami boleh mendapatkan KTP kami, KTP yang baru kami. Kami menunggu. Dan pegawai yang bagian percetakan ini atau mencetak dokumen-dokumen ini datang. Sudah siang. Kami menunggu. Lama kami menunggu dan menunggu. KTP kami tidak kunjung datang. Tidak kunjung jadi. Ini yang membuat saya sedikit kecewa. Begitu banyak orang yang menunggu, tapi pegawainya datang siang hari. Oke lah, mungkin ada urusan di luar atau ada dinas luar. Kami masyarakat pasti akan memahami itu. Kelelahan pegawai-pegawai dinas kependudukan ini, saya rasa kami sangat memahami. Dan kami juga karena sangat membutuhkan dokumen-dokumen ini, kami pasti menunggu. Tapi saya ingin memberikan sedikit saran kepada pegawai-pegawai dinas kependudukan, kiranya boleh lebih mempercepat proses pembuatan ini, karena kami masyarakat sangat membutuhkan. Kenapa? Kami meninggalkan aktivitas kami untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini. Kami meninggalkan pekerjaan kami. Bahkan ada yang dari pulau, ada yang dari pelosok. Ada yang bahkan membawa anak untuk mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan ini. Kiranya dinas kependudukan ini juga boleh memahami, boleh merasakan apa yang dirasakan oleh kami masyarakat yang meninggalkan segala aktivitas kami. Bahkan ada gaji harian yang harus ditinggalkan. Mereka harus membuang gaji mereka lalu datang mengurus surat-surat ini. Tapi ada yang sampai seperti saya 4 hari saya harus kembali lagi. Padahal ketika data-data pendukung kami lengkap, 1 hari bahkan tidak sampai 24 jam harusnya sudah jadi. Karena ini kan sistem daring, sistem online. Harusnya jadi dalam 1 hari. Ketika surat-surat kami lengkap, data-data pendukung kami lengkap, harusnya jadi dengan cepat. Saran saya, semoga tolong diperhatikan atau diteliti lagi. Bahkan dalam pengetikan banyak sekali nama, bahkan tempat tinggal, umur, salah cetak.
Semoga pegawai-pegawai lebih teliti lagi untuk membuat surat-surat atau dokumen-dokumen kependudukan ini agar kami tidak bolak-balik dan Bapak Ibu pegawai juga tidak lelah, tidak capek dalam membuat surat yang dibuat berulang-ulang karena kesalahan sedikit. Saya memberikan saran untuk kritik sedikit ini supaya lebih berbenah lagi, lebih memperbaiki, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi saya harus memberikan saran ini agar lebih baik lagi. Kami sama-sama saling menolong satu dengan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai menolong kami masyarakat. Kami juga senang dengan apa yang bapak-bapak dan ibu kerjakan. Karena kami tahu juga bahwa bapak ibu lelah, capek, mengurus banyak penduduk, surat-surat penduduk yang begitu banyak. Segala macam jenis surat bapak ibu buat bagi kami, kerjakan bagi kami. Kami menghargai itu, tapi kiranya juga menghargai kami dan boleh mengerti akan aktivitas kami yang kami tinggalkan. Semoga berikut ke depannya itu boleh 1 hari atau 2 hari saja, apalagi ketika data-datanya sudah lengkap. Sama seperti saya harus 4 hari, bahkan disuruh kembali lagi nanti untuk mengambil KTP yang baru. Entah ketika saya datang nanti jadi ataukah belum, saya juga tidak tahu, hanya kembali lagi nanti. Oke, sekarang itu kritikan saya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Harus lebih teliti walau lelah dan juga datang sesuai waktu. Oke lah, kalau dinas keluar, kiranya harus ada pegawai pengganti untuk melayani masyarakat yang sudah datang, bahkan pagi-pagi sekali, bahkan ketika kantor belum buka, sudah ada. Walaupun saya belum mendapatkan KTP yang baru, tapi saya bersyukur karena sudah mendapatkan kartu keluarga terbaru. Nah, ada yang menarik di sini bahwa kartu keluarga yang saya dapatkan ini seperti ini. Kartu keluarganya seperti ini. Ini hanya dari kertas A4 80 gram. Saya sempat bingung. Saya mengira bahwa ini hanya fotokopian biasa. Hanya kertas kopian biasa karena kertas HVS biasa. Saya bertanya kepada teman-teman yang mengurus surat yang sama, mereka juga bingung, mereka tidak tahu. Saya lalu bertanya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya bertanya bahwa apakah ini asli? Mereka mengatakan ya, ini asli. Walaupun ini dari kertas A4 tapi ini asli karena di sini ada barcode. Jadi dulunya dari blanko, surat ini dari blanko. Sekarang walaupun kertas biasa, tapi bedanya sudah ada blanko. Dulunya tanda tangan biasa, sekarang sudah ada blanko. Barcode, sudah ada barcode. Dulunya blanko dan tanda tangan biasa, sekarang HVS tapi sudah pakai barcode. Dan untungnya ini sudah tidak perlu lagi dilegalisir ketika ada keperluan. Tidak, kartu keluarga ini tak perlu dilegalisir karena ini sah, sudah sangat sah. Nah, surat ini dikeluarkan pemerintah tujuannya supaya proses ini menjadi cepat. Penduduk atau masyarakat boleh mendapatkan dokumen kependudukan ini dengan cepat, tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini. Ini juga merupakan Permendagri, artinya kalau teman-teman ingin mengetahui atau mencari tahu apakah ini asli atau tidak, boleh
mencari tahu, karena ini merupakan Permendagri nomor 109 tahun 2019. Bisa lihat di situ apakah ini asli atau tidak. Karena jangan sampai teman-teman yang baru melihat ini ragu akan kartu keluarga yang baru ini. Jadi semua kartu atau dokumen-dokumen ini selain KTP semua menggunakan HVS, kartu keluarga, akte lahir, akte nikah, surat nikah, dan surat kematian menggunakan HVS atau kertas A4 80 gram, selain KTP yang masih menggunakan blanko. Jadi walaupun banyak tujuan yang pemerintah berikan, tapi yang menurut saya yang sangat baik di sini adalah supaya mempercepat kami mendapatkan dokumen-dokumen ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah dengan segala cara ingin mempermudah proses pembuatan dokumen-dokumen kependudukan ini, dan juga pemerintah kabupaten bahkan provinsi yang sudah membantu kami masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen ini. Terlebih kabupaten dan juga pemerintah yang ada di desa yang sudah memberikan dokumen-dokumen pendukung untuk kami mendapatkan surat-surat kependudukan atau dokumen kependudukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua.